Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Kamelia. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai permainan sepak bola. Yang lebih detailnya, lapangan sepak bola itu memiliki ukuran standarnya, yaitu dengan panjang 100 sampai 110 meter dan lebar 64 sampai 75 meter. Nah, untuk garis-garis yang ada di tengah, garis gawang, garis penalti dan sebagainya nanti akan dibahas pada video-video berikutnya. Oke? Untuk permainan sepak bola itu terdiri dari 11 pemain, termasuk satu pemain menjaga gawang atau kiper. Nah, berikutnya itu ada pergantian pemain jikalau ada yang merasa kelelahan atau tidak termasuk kecedera. Itu pergantiannya maksimal ada 4 orang. Ada wasit itu 1 orang. Pemain cadangan itu maksimal ada 12 orang, tidak boleh melebihi dari itu. Jika untuk perlombaan nanti di skala nasional atau internasional atau perlombaan sepak bola secara resmi. Kemudian ada wasit yang bertugas sebagai hukum garis, itu ada 2 sampai 4. Untuk perlengkapan permainan sepak bolanya tersendiri itu ada masing-masing peserta harus memakai kaos bernomor. Kaos yang ada nomor di punggungnya, terus di atasnya ada nama, kemudian pakai celana pendek, terus pakai sepatu yang berstandar untuk permainan sepak bola, kemudian kaos kaki yang panjang selutut begini, dan ada pelindung untuk tulang keringnya karena mengantisipasi adanya cedera ketika bermain. Untuk panjang garis penaltinya yang tadi saya singgung di awal yaitu 18 meter dari setiap pos, dengan lebar gawangnya yaitu 7 meter dan tinggi 2,5 meter. Bola, untuk permainan sepak bola itu ada ketentuannya khusus, yaitu bola tidak boleh berwarna serupa dengan lapangannya, yang berarti tidak boleh berwarna hijau. Meskipun tidak ada peraturan tertulis, tapi tidak boleh dalam permainan sepak bola. Bola yang digunakan dalam permainan sepak bola itu memiliki diameter 68 sampai 70 cm dengan berat 410 sampai 450 gram atau 4,1 meter sampai 4,5 meter. Dan tekanannya itu 8 sampai 12 PSI. Nah, ketentuan-ketentuan tersebut digunakan agar untuk mempermudah pemainnya dan juga menyeimbangkan ritme permainan sepak bola agar tidak keberatan atau melambungnya bola itu sesuai dengan teknik yang digunakan para pemain pesepak bola. Dasar dalam permainan sepak bola itu ada 7. Yang pertama ada passing dan shooting, yang kedua dribbling, kemudian ada throw in, kemudian ada goalkeeping, tracking, throw in, dan sebagainya. Nanti masing-masing dari setiap teknik tersebut akan saya jelaskan satu persatu dan praktikkan menggunakan bola secara langsung. Yuk, teknik dasar dalam permainan sepak bola yang pertama yaitu menendang. Ada passing dan shooting, sama-sama menendang tetapi bedanya apa? Nah, kalau passing itu bertujuan untuk mengoper bola ke lawan yang paling dekat untuk mengumpan atau melemparkan, menendang bolanya, mengopernya ke tim atau rekan setimnya gitu. Nah, kalau menendang bola secara passing dapat menggunakan punggung kaki bagian dalam, dapat juga menggunakan punggung kaki bagian luar yang tujuannya mengoper bola seperti ini. Begitu. Kemudian ada shooting, teknik menendang yang kedua menggunakan punggung kaki area depan. Itu bertujuan untuk mencetak gol atau menendang dengan jarak jauh. Seperti ini. Teknik menendang yang kedua yaitu shooting ini dapat digunakan ketika akan mencetak gol supaya bola yang melambung itu tinggi dan jauh seperti ini. Wih! Dasar permainan sepak bola yang kedua yaitu dribbling. Seperti ini.
Teknik dasar yang berikutnya yaitu stopping atau menghentikan bola. Menghentikan bola ini tekniknya menggunakan telapak kaki bagian dalam seperti ini. Ketika bola sudah dioperkan dari lawan, kita hentikan seperti ini agar bola berhenti tepat di kaki kita dan kita bisa menendangnya kembali seperti ini. Oke, untuk teknik permainan sepak bola yang berikutnya yaitu menyundul bola atau hitting. Nah, ketika teknik itu digunakan ketika bola yang datang ke kita itu tinggi banget sehingga tidak bisa dijangkau oleh kaki. Untuk tekniknya seperti ini, jika bola yang datang melebihi kepala kita, kita sundulkan. Seperti ini ya contohnya, karena saya nggak ada lawannya sendirian, jadi saya lemparkan saja. Seperti itu. Untuk teknik dasar permainan bola yang terakhir yaitu goalkeeping atau menjaga gawang. Teknik tersebut dilakukan oleh seorang kiper. Jadi ketika bola akan memasuki gawang atau mendekati gawang, kiper harus menangkap bola tersebut agar tidak masuk ke gawang. Caranya adalah dengan menangkap bolanya seperti ini. Kayak gitu, atau dari samping kayak gini. Atau dari atas juga tidak masalah. Nah, dari aturan-aturan kiper yang tersebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu ketika bola masuk ke daerah penalti atau daerah gawang, itu ada ketentuannya khusus. Nanti kita bahas di video-video berikutnya. Oke, untuk mengenal bagaimana kiper melakukan tugasnya. Jadi setiap pemain-pemain yang ada di tim sepak bola, karena ada 11. Nah, masing-masing pemain itu memiliki perannya tersendiri. Yang pertama itu ada back. Back terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada back tengah. Dia bertugas tempatnya itu ada di depan kiper. Kemudian ada back sayap. Tempatnya ada di kanan kiri, di mana dia menjaga bola ketika ke kanan lapangan atau ke kiri lapangan, kemudian ingin mengopernya terhadap timnya sendiri atau mau bagaimana strategi yang telah disusun. Serta yang terakhir ada sweeper. Sweeper ini tempatnya di antara back tengah dan kiper. Yang kedua yaitu pemain yang berperan sebagai gelandang. Gelandang ini terdiri dari 4. Yang pertama itu bertahan, pemain yang mempertahankan posisinya supaya bola itu tidak masuk ke gawangnya. Nah, yang kedua ada pemain yang bertugas sebagai tengah. Tempatnya itu ada di belakang back. Yang ketiga itu ada pemain yang bertugas sebagai penyerang, di mana ia mendistribusikan bagaimana untuk melakukan penyerangan terhadap tim lawan. Kemudian yang terakhir ada pemain yang berperan sebagai sayap, yaitu sayap kanan dan sayap kiri. Pemain yang berperan sebagai gelandang di tengah itu bertugas sebagai mendistribusikan bola antara penyerangan atau pertahanan baik di timnya sendiri atau pada penyerangan di tim lawan. Kemudian ada pemain gelandang yang berperan sebagai penyerang. Ia bebas bergerak kemanapun untuk melakukan penyerangan terhadap tim lawan. Untuk peran pemain yang terakhir itu ada pemain yang berperan sebagai penyerang atau striker. Jika tadi penyerang gelandang itu yang melakukan serangan adalah playmaker, kali ini yang bernama atau berperan sebagai striker, di mana ia melakukan penyerangan untuk mencetak gol dan mempertahankan timnya sendiri agar tidak kemasukan bola dari arah tim lawan. Ada teknik dasar yang paling penting untuk dikuasai oleh setiap pemain, yaitu menendang bola. Untuk passing dan shooting seperti ini, menendang bola itu dapat dilakukan dengan kaki bagian dalam seperti ini. Kemudian ada passing menggunakan kaki bagian luar sebelah sini kayak gini. Lalu ada shooting, teknik menendang bola yang diperuntukkan untuk jarak jauh seperti ini. Wah, enggak bagus aja. Oke, teknik yang harus dikuasai oleh setiap pemain yang berikutnya yaitu Menggiring bola atau dribbling seperti ini.
Ini bisa dilakukan dengan lari zigzag agar menghindari perebutan bola dari pemain lawan. Kemudian ada teknik menghentikan bola seperti ini, menggunakan kaki bagian dalam. Sekian penjelasan mengenai permainan sepak bola secara dasar. Nah, untuk bola yang tadi saya praktekkan, mohon maaf karena ini bukan bola standarnya, karena tidak ada yang bisa digunakan bola untuk yang sesuai dengan aturan resminya. Jadi tadi praktek-prakteknya kurang maksimal karena ini memang bola untuk mainan anak-anak, jadi terlalu ringan gitu. Semoga materinya bermanfaat dan bisa dicontoh, bisa dikembangkan kembali. Terima kasih, salam olahraga.